salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Kristi dari kelas 9B nomor absen 8. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan tujuan penilaian ujian praktek mata pelajaran Agama Katolik. Renungan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dua hal yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut. Hal yang pertama adalah sadar kalau diri kita diutus oleh Bapa. Itu tertulis pada Yohanes 20 ayat yang ke-21. Ayatnya bisa kalian lihat di sini. Ciri-ciri orang yang sadar kalau dirinya diutus, yang pertama adalah tahu bahwa dirinya adalah milik Tuhan dan bukan miliknya lagi. Nah, dengan kayak gitu, kalian gak akan mungkin melakukan hal-hal yang sia-sia dan malah merugikan diri kalian hanya karena memuaskan keinginan daging kalian. Yang kedua, menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukannya malah memaksakan kehendak kalian sendiri. Hal yang kedua yaitu Tuhan ngajak murid-muridnya untuk saling mengampuni. Itu tertulis pada Yohanes 20 ayat yang ke-23. Ayatnya bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita rinciin dari ayat 23 ini. Yang pertama, mengampuni untuk diampuni. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan tabur tuai. Maka dari itu, ketika kita nggak mengampuni orang lain, maka diri kita juga nggak akan diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita mengampuni orang lain sebagaimana Dia mengampuni kita lebih dulu beribu-ribu tahun yang lalu. Dengan cara Dia merelakan dirinya untuk disalib, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit lagi dari antara orang mati. Renungan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Lagu ini untuk kamu. Ketika hatimu telah disakiti, ajar untuk memberi, hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi,